Setelah mematenkan telepon, Alexander Graham Bell mendirikan perusahaan telekomunikasi swasta yaitu Bell Telephone Company pada tahun 1877. Kemudian, pada tahun 1885, Bell Telephone Company menjadi American Telephone and Telegraph atau disebut dengan AT&T. Ekspansi bisnis AT&T menjangkau semua wilayah Amerika Serikat pada tahun 1914-an dengan jangkauan sekitar 4.700 mil. Bisnis telegraf dan telepon yang dimonopoli oleh AT&T terjadi selama hampir satu abad. Sekitar 1800-an, beberapa kota di Indonesia atau Hindia Belanda terbilang maju sehingga kebutuhan telekomunikasi semakin tinggi. Pada tahun 1855, dibangun saluran telegraf pertama di Hindia Belanda. Pada tahun 1857, jalur Batavia-Surabaya dibangun dengan percabangan ke Semarang dan Ambarawa. Pada tahun 1859, dibangun kabel bawah laut dari Batavia ke Singapura yang bercabang ke Bangka dan Palembang. Dan pada tahun itu juga telah dibangun sebanyak 28 pos telegraf sepanjang 2.700 km. Pada tahun 1882, diresmikan telepon lokal pertama di Indonesia yang menghubungkan Gambir dengan Tanjung Priok yang dijalankan oleh pihak swasta. Pembangunan jaringan kabel antar pulau makin masif pada tahun 1880 hingga 1900-an, antara lain sebagai berikut. Pada awal 1900, teknologi wireless atau radio mulai populer dan menggantikan teknologi kabel. Pada tahun 1905, pemerintah kolonial menyerahkan penyelenggaraan jaringan telepon dalam kota kepada pihak swasta. Namun, pada tahun 1906, bisnis telepon dikelola dan dimonopoli oleh pemerintah kolonial dengan nama Post Telegraph and Telephone Dienst. Pada tahun 1929, dibangun dua stasiun radio penerima terbesar di Indonesia, yaitu Stasiun Radio Malabar dan Stasiun Radio Palasari. Lalu, pada tahun 1933, pemerintah kolonial Belanda sepenuhnya menggantikan kabel dengan radio untuk komunikasi telegraf. Kemudian pada tahun 1950-an, bisnis telegraf semakin pudar dengan populernya telepon dan pesawat udara. Pada tahun 1990, layanan suara mulai didigitalkan sehingga perlakuannya disatukan dengan data. Salah satunya adalah konsep ISDN. Pada tahun 2000-an, mulailah dominan teknologi baru yaitu seluler, disertai dengan perlakuan suara sebagai data. Kemudian pada tahun 2010-an, kapabilitas telepon genggam meningkat menjadi smartphone dengan berbagai aplikasi yang menyatukan suara, teks, gambar, dan video. Dan sekarang, sejak era tersebut, teknologi telekomunikasi baik layanan yang ditawarkan sampai dengan platformnya berubah secara radikal dan mewarnai kehidupan sosial dan ekonomi manusia.